Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton setia channel kami berkarya. Di sini dengan saya Bu Putur Afita. Pada program kita kali ini kita akan membahas tentang informasi yang tentunya sangat luar biasa. Di sini saya sebagai moderator dan tentunya di sini juga saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini merupakan pembina di Ma'had Al-Jami'ah Universitas Hasyim Asy'ari. Beliau juga merupakan mahasiswa semester akhir, alhamdulillah. Beliau mengambil prodi pendidikan agama Islam. Dan yang sangat luar biasa sekali, beliau ini merupakan salah satu tim dari penerjemah kitab Maqasidul As-Shaum yang dibukukan dengan judul Buku Puasa Kado Spesial untuk Allah. Ini beliau Ustadz Halim. Bisa disapa dulu teman-teman di channel kami berkarya. Halo. Halo. Baik Ustadz Halim, bagaimana kabar jenengan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau boleh saya tahu dan teman-teman tahu, kesibukan jenengan sekarang di Ma'had itu apa? Alhamdulillah karena sekarang saya itu sudah menempuh pendidikan akhir ya, semester akhir. Jadi kesibukan saya otomatislah menyelesaikan yang namanya skripsi dan juga alhamdulillah saya sekarang itu udah mendampingi teman-teman yang berada di Ma'had, dari pengurus dan juga teman mahasantri di Ma'had Al-Jami'ah. Sehingga kita sebagai pembina di situ diharuskan untuk selalu menemani teman-teman yang berada di Ma'had Al-Jami'ah. Oh baik. Berarti memang kesibukannya mendampingi teman-teman di Ma'had, dari pengurus dan mahasantri lainnya. Benar. Oke. Dalam program kita kali ini Ustadz akan ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada jenengan. Di sini kan kita membahas tentang buku yang sudah jenengan terjemahkan dari kitab Maqasidul As-Shaum. Nah, tentunya teman-teman pemirsa di rumah penasaran bagaimana cerita awal atau ide awal kok bisa jenengan dan tim itu mempunyai ide untuk menerjemahkan kitab Maqasidul As-Shaum. Mungkin cerita-cerita tersebut bisa di-sharingkan ke kami dan penonton setia channel kami berkarya. Oke. Jadi awal kita itu untuk menerjemahkan kitab Maqasidul As-Shaum itu awalnya kita itu didorong oleh pengasuh harian yaitu Al-Ustadz Yayan Mustafa dan juga didukung penuh oleh pengasuh Ma'had yaitu Dr. Yai Ubaid Hasbillah yang kerap disapa oleh kalangan semua itu Yai Ubaid seperti itu. Dengan dukungan beliau berdua, permintaan beliau berdua, maka inisiatif saya untuk menerjemahkan itu sangat antusias sekali. Karena kenapa? Ini awal saya juga menerjemahkan kitab sehingga saya itu harus mempunyai semangat yang luar biasa. Tanpa adanya dorongan dari beliau berdua, mungkin saya itu di tengah jalan bisa saja dalam keadaan malas dan sebagainya. Akan tetapi dengan kawalan beliau, saya itu bisa menerjemahkan dan sampai menuntaskan hal demikian. Seperti itu. Berarti memang jenengan dan tim menerjemahkan kitab Maqasidul As-Shaum itu salah satunya adanya dorongan dari tadi yang sudah jenengan sebutkan Ustadz Yayan dan Yai Ubaid. Jenengan tadi kan menyampaikan perihal malas tadi. Nah, mungkin selama proses penerjemahan kitab, rasa malas itu kan pasti ada Ustadz. Nah, bagaimana cara jenengan dan teman-teman sekalian itu dalam menyikapi hal itu? Sedangkan menerjemahkan kitab Maqasidul As-Shaum itu kan tentunya tidak mudah nih. Pasti keronjalan kan pasti ada. Nah, itu untuk melawan malas dan kendala-kendala lainnya itu seperti apa? Jadi kalau masalah malas itu sebenarnya tergantung terhadap kondisi ya, tergantung situasi. Sehingga ketika kita itu malas sebenarnya ada penyebab di sana. Nah, ketika kita itu malas, apa sih penyebabnya? Kalau misalkan penyebabnya adalah teman, bagaimana kita itu harus menjauhi
teman itu sendiri. Karena nanti ketika kita itu selalu berada di samping dia, maka otomatis kemalasan kita itu tetap berada di sana. Sehingga untuk melaju ke depan kita tuh terhambat oleh teman itu. Maka caranya bagaimana misalkan kita itu untuk menanggulangi hal demikian, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang membuat kita malas. Dan sebenarnya kalau ketika menerjemahkan itu bukan malas karena apa, itu adalah karena kemauan sih sebenarnya. Mau nggak untuk kita menerjemahkan? Karena kenapa? Apa yang disampaikan oleh moderator tadi itu adalah sebuah fakta yang mana tidak semua orang itu bisa untuk menerjemahkan. Karena salah satu kendalanya adalah ketika menerjemahkan kita melihat kitab yang sebegitu rumitnya bahasanya itu ya nggak ada harokatnya, maka otomatis ketika kita itu tidak paham terhadap isi kitab itu salah satunya adalah penghambat dari menerjemahkan itu. Maka salah satunya kita harus bisa untuk mempunyai kosakata yang lebih, memahami kosakata bahasa Arab yang lebih. Intinya kita itu jangan sampai hanya kosakatanya itu aja seperti itu. Dan di sana biar ketika menerjemahkan itu ada variasi lah. Itu sih. Jadi kalau itu tadi kan malas, kita berbicara malas. Proses penerjemahan kita kan tentunya lika-likunya itu kan bukan hanya malas. Dan tadi seperti kitab yang belum ada harapannya itu salah satu jadi penghambat juga atau gimana? Kalau dikatakan penghambat tidak, tapi itu adalah sebuah tantangan tantangan bagi kita yang masih belum sepenuhnya tahu terhadap kosakata bahasa Arab. Nah, sehingga dengan cara seperti itu kita itu tertantang untuk apa? Untuk kita itu mengetahui kosakata itu. Dengan cara apa kita mengetahuinya? Dengan cara kita itu mencari misalkan di kamus misalkan. Ya mau tidak mau kita itu harus mengolah otak kita, bagaimana kita tuh bisa mengetahui kosakata itu dengan cara mencari misalkan di kamus, ataupun bisa saja kita itu sharing dengan teman ataupun kepada siapapun. Betul. Terus berbicara tentang kendala Ustadz dalam support tim Ustadz sendiri, yang boleh disebutkan siapa saja itu nanti timnya? Oke. Jadi sebelumnya di sini karena kita itu sudah setim ya, jadi awalnya kita itu berempat, yaitu timnya yang pertama adalah saya sendiri, terus yang kedua adalah saudari Lista, terus yang ketiga adalah saudari Olive, terus yang keempat adalah saudara Khalil. Jadi tanpa mereka semuanya mungkin kitab ini tidak bisa diterbitkan seperti itu, karena dukungan mereka juga sangat luar biasa terhadap bagaimana buku ini terbit. Kalau untuk pembagian jobdesknya itu berarti masing-masing sudah ada jobdesknya nih? Sampun ya, sudah terbagi seperti itu. Jadi siapa yang menerjemahkan, terus siapa yang jadi editor, siapa yang juga yang jadi Dalam penerjemahan ini tentunya waktunya itu kita berangkat dari di Mahat itu Ustadz, di sana kan jam ngaji tentu sampai Ba'da Isya, itu berarti bagaimana jenengan dan tim itu mengatur waktunya, atau sampai malam atau bagaimana? Oke, ini sih yang menarik ya dari dari kutipan kita itu ketika menerjemahkan sebenarnya. Jadi kita itu awalnya mungkin ketika menerjemahkan bisalah dikatakan ada yang bingung dengan kosakata, tapi dengan seperti itu kita usaha di situ. Benar apa yang dikatakan tadi, setelah ngaji kita itu langsung punya inisiatif semuanya itu untuk berkumpul, sehingga kita itu menerjemahkan di situ, menerjemahkan dengan diskusi di situ. Akhirnya kita menerjemahkan itu dengan misalkan kemampuan kita semuanya, dan menerjemahkannya kita itu bukan 1 jam 2 jam sebenarnya. Jadi kalau dilihat dari prosesnya ya sangat luar biasa seperti itu. Jadi dari setelah Isya kadang ya sampai
tengah malam misalkan sampai jam setengah satu, kadang sampai jam satu. Jadi kita korbankan di situ waktu kita untuk menerjemahkan kitab itu. Sehingga mungkin ketika dilihat dari hasil yang ada ya mungkin ya cuma segitu aja kan, tapi prosesnya itu sangat luar biasa. Kita yang mengorbankan waktu dari habis isya sampai jam 1. Kadang juga tidak hanya ketika setelah dari sana kita pulang ke kamar misalkan, kita itu tidak ada obrolan kan, tapi ketika kita itu berada di kamar masing-masing, kadang kita juga sama-sama buka ini benar apa tidak. Nanti kita didiskusikan di grup WA, sehingga nanti ada apa ya, bahasa-bahasa yang kurang pas itu bisa disinergikan lah. Iya, Ustaz. Memang dalam penerjemahan kitab ini prosesnya yang sangat luar biasa. Karena mungkin tidak ada yang instan ya. Kadang kalau nggak kadang sih, ketika kita ingin mencapai suatu keberhasilan itu pasti rintangan, jalan lika-liku itu kan pasti ada. Tapi hasilnya nanti juga sangat luar biasa. Nah, ini waktunya, itu kan tadi waktu jam. Kalau dalam penerjemahan itu kiranya sampai berapa bulan atau berapa bulan? Oke. Jadi kalau masalah waktu menerjemahkan itu kan kita kan dikasih waktu sebenarnya dalam jangka waktu 1 bulan. 1 bulan dan bertepatan itu pada bulan puasa. Karena kita itu mengkaji kitab ini yaitu pada saat puasa. Nah, akhirnya kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya setelah kita ngaji, habis isya, habis tarawih itu kita alokasikan waktu kita untuk menerjemah di situ sampai kita 1 bulan. 1 bulan full. Ya. Dan kita buku ini diterbitkan baru sudah berapa, terhitung sampai sekarang sudah berapa bulan? Kalau terhitung sih dari puasa kemarin sih. Puasa kemarin, ini terbit. Berarti sebelum puasa itu. Prosesnya 1 tahun yang lalu kan? Iya, menunggu karena ini menunggu apa ya bahasanya itu, menunggu momen. Karena kan ini adalah judulnya puasa. Akhirnya momennya itu di sana diterbitkan sebelum puasa. Akhirnya nanti biar enak gitu loh maksudnya. Oke, baik. Ini tadi sudah membahas lika-liku perjuangan dalam menerjemahkan kitab Maqasidul As-Shaum. Tentunya saya sendiri dan pemirsa channel kami berkarya itu tidak sabar untuk bagaimana jenengan atau perasaan jenengan itu ketika dapat menyelesaikan buku atau menerjemahkan kitab Maqasidul As-Shaum. Bisa sharing ke kami agar teman-teman di rumah juga mengetahui. Ya, benar. Yang tentunya ketika sudah menyelesaikannya terkait tentang buku ini sangat-sangat luar biasa, sangat menjadi kebanggaan yang sangat luar biasa bagi saya pribadi, tentunya juga lebih-lebih juga kepada tim dan juga sangat khusus sebenarnya kepada alma mater yaitu Ma'had Al-Jamiah. Karena kami di sini bukan untuk mengatasnamakan pribadi, tapi kami di sini mengatasnamakan Ma'had Al-Jamiah. Sehingga kami mau tidak mau harus membawa alma mater itu sendiri seperti itu. Kebanggaan bagi diri saya sendiri itu sangat luar biasa. Karena kenapa? Awal pertama kali saya itu bisa menerjemahkan kitab yang dari dulunya saya itu tidak punya kayak bahasanya itu punya keinginan. Awalnya nggak punya keinginan, tapi kok ketika belakangan ini ketika saya berada di Ma'had, akhirnya saya bisa menerjemahkan. Kan sangat luar biasa, sangat membuat saya itu bangga. Apalagi mungkin teman-teman yang lain lah seperti itu, tim-tim saya seperti itu. Jadi intinya kalau kita itu mau berkarya lah, intinya kita itu harus bisa untuk mengorbankan waktu. Tidak ada yang namanya mungkin perjuangan itu tidak mengorbankan waktu seperti itu. Karena mau tidak mau harus dikorbankan seperti itu. Itu sih. Sangat luar biasa sekali, Ustaz. Ini dan selanjutnya juga, apakah buku ini sudah pernah dibedah? Dalam kategori kegiatan bedah buku itu sudah pernah atau belum? Alhamdulillah. Jadi ini buku ini sudah kita bedah yaitu di 5 tempat ya. Yang pertama itu di Al-Masuliyah, di sini di
di cabang Tebu Ireng sendiri. Jadi kita itu sebelum puasa kita membedahnya di sana, berdiskusi dengan teman-teman yang di sana, dan alhamdulillah antusias mereka dalam menjemput kami dalam bedah buku itu sangat luar biasa. Dan responnya sangat positif banget seperti itu. Nah, yang kedua itu di bedah itu di sekolah MA Al-Bairuni. MA Al-Bairuni itu di Sambung Duku Jombang sana, di Tambak Beras. Jadi kami itu bedah buku di sana juga, tapi itu bertepatan dengan pas ketika puasa kalau di sana. Sehingga alhamdulillah juga di sana antusiasnya ya sangat luar biasa. Yang ketiga, kita itu yang memberanikan diri lah sebenarnya. Awal kita itu untuk awal kita itu mau membedah buku yang notabene adalah karya kita sendiri. Kita berani untuk terjun ke ranah yang lebih tinggi gitu. Dalam artian kita itu terjun ke luar kota, itu ke kota Tuban seperti itu. Kota Tuban. Akhirnya di sana itu kita bedah yang notabene-nya juga sesuai lah dengan buku ini, yang mana kita bedahnya itu di lingkungan pondok pesantren. Yang notabene-nya itu ternyata kitab yang sudah kita bedah itu adalah kitab yang udah pernah dikaji di sana. Akhirnya di sana itu kesannya di sana itu kayak bahasanya responnya sangat luar biasa kan, tapi dia itu kayak mengintengkan seperti itu. Dengan seperti itu saya pribadi itu malah tertantang ketika ada audien yang memang benar-benar dia itu menguasai terhadap buku ataupun kitab ini gitu. Jadi akhirnya di situ perbincangan beda bukunya itu di situ sangat luar biasa. Alhamdulillah intinya seperti itu, sehingga sampai yang menjadi sebuah pengalaman bagi saya adalah sampai pengasuhnya sendiri yang turun tangan seperti itu. Jadi itu adalah tanya langsung kan seperti itu. Itu sangat kebanggaan lah bagi saya, tentunya juga mengatasnamakan lembaga seperti itu, tentunya Ma'had dan juga Tebu Ireng di atasnamakan Tebu Ireng. Dan yang terakhir itu di lingkungan sendiri sih. Di lingkungan sendiri yaitu menyapa dengan bahasanya itu ngobrol pintar lah seperti itu. Berada di Ma'had itu. Kita nyapa di Ma'had, akhirnya juga teman-teman itu banyak sih yang antusias, dan bahkan di situ obrolannya sebuah arah. Sama-sama merespon. Iya, sama-sama. Tidak hanya pemateri saja, tapi juga audien atau mahasiswa dari Ma'had itu responnya juga sangat antusias ya, Insya Allah. Nah, baik Ustaz, terima kasih atas waktunya. Untuk teman-teman yang menonton podcast kita ini, tentunya banyak sekali yang dapat jenengan ambil ya. Salah satunya ketika kita ingin menciptakan sebuah karya, kita harus mengorbankan waktu. Nah, kalaupun sekarang itu pemuda kan harus berkarya. Kalau tidak berkarya berarti bukan tetap pemuda. Tapi setidaknya kita harus memiliki karya yang itu bisa mengangkat satu value nilai dalam diri kita sendiri. Baik Ustaz, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah hadir di podcast KPI kita di channel Kami Berkarya di tengah-tengah kesibukan panjenengan di Ma'had sebagai pembina. Semoga di lain kesempatan kita dapat satu program lagi, namun dengan judul yang berbeda. Amin. Jadi doakan semoga jenengan dapat menerjemahkan kitab lain lagi. Amin. Baik, terima kasih pemirsa. Sekian obrolan kami. Semoga pemirsa dapat mengambil apapun yang ada pada obrolan kita kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.